Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di podcast resmi kampus Unpas Bantaeng. Kali ini episodenya agak berbeda ya. Jadi kalau kemarin-kemarin episodenya kita diskusi seputar kampus, pendaftaran, prodi dan sebagainya. Kali ini Unpas kedatangan bintang tamu yang spesial. Kalau di Bantaeng siapa yang tidak kenal sih bintang tamu kita yang satu ini? Jadi hari ini Unpas kedatangan Pak Ismul Alam. Ya. Kita bincang-bincang hari ini Pak tentang bagaimana sih OPD di Kabupaten Bantaeng ini yang akan bisa bersinergi dengan kita di Unpas. Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya. Boleh menyapa-nyapa pastisan dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Saya Ismul Alam Basir dari salah satu instansi atau organisasi perangkat daerah OPD di Kabupaten Bantaeng ini. Seperti salam tadi, salam tangguh, salam kemanusiaan. Mungkin beberapa teman, rekan, keluarga sudah pernah mendengarnya. Itu salamnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Iya. Saya sendiri sebagai sekretaris di OPD tersebut. Baik Pak, alhamdulillah ya, Bantaeng sudah punya Unpas sekarang. Ya. Kalau kita lihat OPD sekarang ya Pak, menurut Bapak sendiri yang berada di posisi yang hari ini ya, sebagai amanah, kira-kira bagaimana sumbangan Unpas ke depannya ini untuk mengisi pembangunan di Kabupaten Bantaeng, khususnya untuk teman-teman OPD? Jadi saya ini langsung kayaknya nih. Iya, boleh Pak langsung. Berbicara dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, kehadiran Unpas Universitas Profesor Dr. H.M. Arifin Salatang ya, betul. di Kabupaten Bantaeng ini setahu saya sudah tahun ketiga kalau nggak salah Bu Esti ya. Betul. Ya, tahun ketiga ini, namun saya lihat progresnya cukup berkembang dari tahun ke tahun itu. Kenapa? Karena kemarin di tahun pertama berdiri itu kalau tidak salah masih Bapak PJ Bupati Bantaeng. Ya, itu dari beberapa program studi yang pernah saya lihat, saya sempat baca di website maupun di beberapa medsosnya Unpas, itu sangat menarik, bahkan untuk masyarakat secara umum, dunia kerja maupun di OPD sendiri yang ada, khususnya yang ada di Kabupaten Bantaeng. Kenapa demikian? Karena saya melihat ada IT di situ ya. Betul. Ada IT, ada administrasi, manajemen, dan kalau saya tidak salah rata-rata berfokus pada strata 1 Bu Westi ya. Betul Pak. Mungkin ada satu prodi yang D3. Ya. Dan itu sangat dibutuhkan ke depannya oleh, ini berbicara OPD, akan sangat dibutuhkan oleh OPD, termasuk OPD kami sendiri di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Itu sampai hari ini untuk 3 bidang yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mengikuti perkembangan teknologi informasi. Untuk IT di bidang 1, di bidang pencegahan, bidang 2 kedaruratan, maupun di bidang 3 yang ada di kantor kami, rehab rekon, itu rata-rata menggunakan aplikasi dan lain sebagainya. Ya, jadi mengikuti perkembangan teknologi. Dan prodi di Unpas Bantaeng ini, beberapa prodi itu memang saya lihat ada. Iya. Betul Pak. Jadi kami di Unpas ini memang menawarkan 8 prodi yang semuanya benar-benar harus berelaborasi dan bersinergi dengan pemerintah. Kalau misalnya seperti Bapak bilang tadi bahwa salah satu produk unggulannya Unpas itu adalah
kita bagaimana mengenal kemajuan dan kebutuhan teknologi. Sehingga prodi TI tadi yang Bapak bilang itu TI sebenarnya ya, TI. iya, TI, teknologi Teknologi informasi. informasi Iya. betul. Kita memang benar-benar menggalakkan bagaimana teman-teman yang ada di OPD supaya bisa familiar dengan istilah-istilah teknologi, istilah aplikasi, istilah web dan sebagainya. Karena prodi TI ini kita Iya. tidak hanya buat untuk adik-adik yang fresh graduate baru tamat Oh, betul. SMA, Iya. ya, tapi memang ada kurikulum yang kita bangun, yang kita bentuk itu untuk kebutuhan teman-teman yang sudah berstatus pekerja misalnya Iya. yang mau melanjutkan pendidikannya. Nah, Bapak kalau misalnya dilihat ini, kira-kira bentuk kolaborasi cerdas apa yang kita bisa buat di daerah, di Kabupaten Bantaeng khususnya, Ya. kami dari Unpas dan teman-teman yang ada di OPD sebagai stakeholder kami dalam membangun kampus. Ya. Oke, Bu Esti, jadi Unpas sebuah kampus yang memang menjadi kampus pertama berdiri di Bantaeng 3 tahun lalu. Saya sangat optimis, sangat yakin ke depannya akan memiliki peran strategis untuk berkolaborasi dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng, termasuk mungkin dengan OPD kami. Apa yang bisa dikerjasamakan atau dikolaborasikan itu banyak. Misalnya penelitian, Betul. kemudian Pengabdian kepada pelatihan. masyarakat. Di kantor kami kaitannya dengan penanggulangan bencana mungkin pendataan kebencanaan, Betul. sampai mungkin untuk menerima peserta KKN mungkin bisa. Dalam bentuk pengabdian kepada dalam masyarakat. bentuk pengabdian kepada masyarakat, KKN tematik dan sebagainya. Itu mungkin salah satunya. Kedepannya saya optimis, yakin, bahkan percaya bahwa Unpas akan bisa melakukan semacam MOU dan sebagainya dengan pihak Pemda dalam rangka pengembangan karir SDM ASN itu sendiri maupun dengan unsur swasta lainnya lingkup pemerintah Kabupaten Bantaeng. Itu barangkali ya. Iya. Kemudian Pak, di Unpas ini kan kita sebenarnya punya 3 skema profesi keilmuan. Yang pertama adalah kita di kesehatan. Dan kesehatan ini empat-empatnya adalah prodi unggulan kalau menurut kami, karena dibutuhkan sekali di setiap penerimaan CPNS, pembukaan dunia kerja. Kita ada administrasi kesehatan, itu fokusnya di BPJS, di dinas kesehatan, di rumah sakit, di industri-industri klinik dan sebagainya. Dengan melihat pertumbuhan industri kesehatan di Bantaeng, kita optimis bahwa 4 prodi ini bisa sekali untuk eksis dan dibutuhkan. Betul. Nah, satu produk prodi kami yang juga unggulan adalah hukum. Kami punya hukum, Pak. S1 hukum. Luar biasa. Ya, kemudian 3 lainnya itu kita di manajemen. Manajemen itu kita di kewirausahaan, manajemen kewirausahaan, bisnis digital, dan tadi teknologi informasi. Menurut Bapak, dari 8 prodi ini, untuk Kabupaten Bantaeng atau penyangga Bulukumba dan Jeneponto, kira-kira menurut Bapak apakah 8 prodi ini memang menjadi prospek SDM di Bantaeng dan daerah-daerah penyangga lainnya? Oke, makasih Bu Esti. Sebelum berbicara Bantaeng, mungkin sedikit saya ambil data dari 1 atau 2 tahun terakhir. Ini saya pernah baca, beberapa kali saya baca yang diterbitkan oleh BPS langsung ini. BPS itu data Sakernas, survei Angkatan Kerja Nasional. Itu di 2024-2025 itu memang cenderung terjadi peningkatan terhadap penyerapan tenaga kerja. Baik di sektor pemerintahan, sektor swasta, pertambangan, energi, dan lain sebagainya. Itu kenaikannya itu cukup signifikan. Beberapa puluh % kenaikan kebutuhan tenaga kerja setiap tahunnya. Ini BPS. Kembali ke Bantaeng. Bantaeng kini telah berdiri salah satu rumah sakit umum daerah beberapa tahun terakhir ini yang sangat dibutuhkan keberadaannya, eksistensinya oleh masyarakat Bantaeng itu sendiri. Bahkan seperti yang Bu Westi sampaikan,
daerah penyangga atau kabupaten tetangga, Iya, iya, Bulukumba, Kabupaten Jeneponto, betul betul Pak. bahkan ada juga bahkan dari Sinjai. Iya, iya. Iya. Nah, itu otomatis tenaga kerja yang dibutuhkan juga akan semakin meningkat setiap Meningkat, iya. tahunnya. Iya. Eh, ada kaitannya dengan prodi apa tadi? Prodi Administrasi administrasi kesehatan, gizi. Ini juga Pak gizi. Betul. Di Iya. tengah-tengah gencarnya MBG, kami menyiapkan SDM dari prodi gizi, insya Allah yang siap kerja setelah keluar dari sini, dan memang kami bekali bahwa dia spesifik. Iya. SGZ. SGZ, Sarjana Gizi. Sarjana Gizi, iya betul. Oh, iya. Gizi S1 S1, Pak. Gizi. Iya. Iya. Kami semua 8 ini 7 S1, 1 D3 yang sementara berproses untuk S1. Oh, begitu. Kebidanan. Iya. Jadi memang lingkup pemerintah Kabupaten Bantaeng ini ke depannya dari 8 prodi yang Bu Esti sampaikan tadi, saya yakin semuanya akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Bantaeng dan sekitarnya, bahkan untuk lingkup instansi atau organisasi perangkat daerah. Betul, Saya dengar tadi ada S1 Hukum. Iya, S1 Hukum, betul Pak. Itu bahkan di kantor kami sendiri itu akan membutuhkan hal-hal seperti itu, lulusan S1 Hukum. Iya. Ada kaitannya juga dengan penerimaan P3K, ya P3K. Betul. Saya yakin ke depan itu akan sangat dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng, makanya saya selalu optimis keberadaan Unpas di Bantaeng ini. Betul Pak, jadi Unpas memang hadir di Bantaeng dan beberapa wilayah yang ada di sekitarnya, tidak lain dan tidak bukan adalah memberi manfaat. Dan tidak hanya jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Itu memang menjadi fondasi kita dalam membangun segala aktivitas tridharma dan akademik yang ada di Unpas Bantaeng. Nah, tantangannya adik-adik ini Pak ya, Pak Ismul mungkin karena Pak Ismul lebih sering mungkin ke desa, lebih sering bertemu dengan masyarakat. Tantangannya teman-teman ini Pak cukup berat juga karena ada beberapa spot-spot di Bantaeng yang memang harus benar-benar ekstra untuk disosialisasi, diedukasi tentang bagaimana pentingnya sekolah, pendidikan. Menurut Bapak sendiri bagaimana? Jadi cukup wajar untuk hal-hal seperti itu, apalagi memang Unpas ini kita masih dalam proses perkembangan di tahun ketiganya ini. Setahu saya tahun ketiga ini dengan peningkatan penerimaan mahasiswa yang cukup baik dari tahun ke tahun. Namun berbicara kendala itu hal yang wajar. Itu hal yang wajar untuk sebuah perguruan tinggi, apalagi yang baru. Di Bantaeng sendiri ini, bahkan mungkin di banyak daerah yang lain, kondisi seperti itu sangat wajar. Mungkin yang perlu ditekankan atau ditegaskan di sini yaitu mindset. Mindset dari mungkin masyarakat, dari orang tua calon mahasiswa misalnya, yang berkembang selama ini termasuk di Bantaeng, bahwa orang tua itu banyak yang menganggap anaknya lulus SMA saja sudah cukup, sudah bisa membantu keluarga dan lain sebagainya. Kemudian terkait biaya, biaya pendidikan untuk melanjutkan ke perkuliahan itu masih menjadi pertimbangan dari keluarga atau orang tua, kondisi ekonomi. Namun demikian hal itu sebenarnya bisa ditepis oleh Unpas sendiri. Setelah saya sempat melihat biaya perkuliahan, itu cukup dimudahkan, sangat dimudahkan. Beberapa podcast sebelumnya juga saya sempat melihat. Alhamdulillah. Saya mempelajari lewat medsosnya Unpas. Bahkan ada satu keuntungan bahwa orang tua tidak perlu lagi mengirim anaknya jauh-jauh. Tidak perlu ke Makassar. Ke Makassar misalnya atau ke kota besar lainnya. Betul Pak. Padahal dengan prodi yang sama, prodi unggulan yang sama yang ada di Unpas Bantaeng itu dapat lebih menghemat, menghemat waktu, menghemat tenaga, menghemat biaya, bahkan mungkin lebih menghemat kerinduan orang tua terhadap anaknya itu. Betul Pak. Makanya tagline-nya Unpas adalah lebih dekat, lebih hemat.
Oh, tagline-nya begitu, lebih dekat, lebih hemat ya. lebih hemat. Kalau ada yang dekat, kenapa harus yang jauh? Karena yang jauh bisa lebih boros. Oke Pak, kita kembali ke OPD nih Pak. Iya. Kira-kira menurut Bapak, kelonggaran apa sebenarnya yang dibutuhkan teman-teman OPD kalau misalnya punya motivasi atau niat untuk melanjutkan kembali nih pendidikannya? Misalnya Iya. teman-teman OPD yang sempat terputus di SMA, belum sempat lanjut S1. Kira-kira Bapak yang menyelami dunia OPD, Iya. kemudahan-kemudahan apa sih yang mereka mau untuk bisa bergabung menempuh pendidikan? Oke, Bu Esti. Saya banyak akrab dengan teman-teman OPD sejak 2005 saya di Bantaeng. Oh ya, Ya, cukup sampai lama juga ya Pak cukup ya? lama, ya cukup lama. Uh, jadi saya sering sharing, tukar pendapat, ya, dengan teman-teman OPD, baik Yep. yang ASN maupun yang non ASN Non-ASN, sebelumnya, iya. yang sekarang P3K. Memang pada kenyataannya itu di OPD, di lingkup pemerintah Kabupaten Bantaeng, banyak yang ingin melanjutkan Iya, kuliah. kuliah atau pendidikannya ke S1. Jadi kendala itu yang dihadapi memang ada rasa ini, rasa apa ya bahasanya itu Bu Esti, untuk melanjutkan Iya, iya, iya. rasa malu atau Malu. segan Oh, atau iya, apa, iya. iya. Nah, itu. Misalnya, aduh kita sudah berumur atau sudah Betul, lambat. sudah Iya, merasa diri sudah terlambat iya. untuk melanjutkan perkuliahan. Nah, itu mungkin ada strategi khusus yang bisa diberikan oleh Unpas Oke. untuk memfasilitasi teman-teman dari OPD tersebut, khususnya yang masih lulusan SMA, SMA, iya. masih memegang ijazah SMA D2 ya. Iya. D2, Masih ada D2 ya Pak? D3 ada Oh, ya. D3. D3 itu mereka tetap ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan. Nah, itu strategi apa? Apakah dengan membuka ruang kelas yang baru atau mengunjungi langsung OPD yang cukup mahasiswanya cukup untuk satu kelas, misalnya OPD-OPD tertentu. Itu barangkali salah satu yang kalau di kita sebenarnya kelas pekerja sudah ada ya Pak ya. Kita sudah ada kelas pekerja untuk tahun ini, kita ada 2 angkatan ya. 2 angkatan, iya. Kami ada 2 angkatan kelas pekerja, jadi mereka memang kuliahnya Sabtu Minggu. Sabtu Minggu itu weekend dan rata-rata full online. Oh. Ya, jadi kami memberikan kemudahan kepada teman-teman yang bekerja. Oke, Senin sampai Jumat itu karena mereka full mungkin di kantor masing-masing, Sabtu Minggu mau kuliah dan mereka ikutnya online. Iya. Iya, jadi mereka bisa ambil kelas pekerja, teman-teman OPD bisa ambil kelas pekerja. Itu kalau istilahnya mungkin non reguler ya Pak ya. Non reguler ya. Kita ada kelas non reguler, ada beberapa prodi termasuk teknologi informasi, hukum, administrasi kesehatan, bisnis digital, kewirausahaan. Kita ada kelas non regulernya. Jadi sudah ada 2 kelas. Sudah ada 2 angkatan. 2 angkatan. Iya, kami sudah ada 2 angkatan Pak, dan itu mereka benar-benar merasa terbantu dengan kehadiran kelas ini karena tidak mengganggu jam kerjanya. Iya, betul. Dan Pak Ismul tahu, kita juga punya mahasiswa tidak hanya dari Bantaeng. Kita ada dari Morowali, ada dari Palu ya, ada dari... Luar biasa. Iya, kami banyak dari luar dan mereka ambil kelas non reguler karena mereka kerja atau terikat dalam satu instansi, baik itu pemerintah maupun swasta. Nah terakhir Pak Ismul, closing statementnya untuk semua generasi-generasi Gen Z maupun generasi-generasi lain yang ada di Kabupaten Bantaeng, bagaimana caranya supaya mau kuliah di Unpas? Oke Bu Esti, sebelum closing statement mungkin bisa sedikit masukan. Boleh. Oke. Ini menjadi masukan bagi teman-teman di Universitas Profesor Dr. H.M. Arifin Salatang Kabupaten Bantaeng. Yang pertama yaitu sebagai masukan dari saya, sebaiknya ada ini, mungkin bisa ya, mungkin kedepannya bisa menjadi sebuah gerakan atau program Unpas masuk desa. Oh iya. Iya, Unpas. Betul. Kebetulan saya juga pernah mengabdi di suatu kelurahan, di salah satu kelurahan di Bantaeng. Memang banyak yang ini. Dan perubahan mindset tadi yang perlu kita tegaskan di situ. Betul. Yang pertama bisa mungkin Unpas masuk desa, Unpas masuk desa atau Pak, kelurahan ya, sama ya.
Kemudian jika bisa menjadi suatu program juga sebagai saran dan masukan, satu rumah satu sarjana. Oh ya, itu Ah, keren iya. Pak. Satu rumah satu Satu sarjana. rumah satu sarjana Iya, itu iya, lebih betul-betul. enak kalau bisa digalakkan ke depannya. Dan tentunya itu harus ada bantuan dari Itu. stakeholder dan Betul. pemerintah Ya, kita Kabupaten bisa Bantaeng. mungkin Unpas bisa MOU Iya, dengan boleh. Pemda ke depannya. Ya, dan saya harap itu bisa terjadi. Ya. Kemudian untuk closing statement ya. Iya. Ayo kuliah. Closing Kuliahnya di statement. Unpas saja. Jadi untuk adik-adik baik yang fresh graduate ya. Iya, betul, Pak. Gen Z ya Pak. Gen Z, Gen ya, Z. Gen Z. Gen Z di Kabupaten Bantaeng dan sekitarnya. Ayo kita kuliah di Unpas Bantaeng. Kita manfaatkan keberadaan Unpas Bantaeng untuk mengejar cita-cita kita ke depannya. Jangan malu untuk melanjutkan pendidikan dan pilihannya adalah Unpas Bantaeng. Lebih dekat, lebih hemat. Saya kira ini bukan episode perdana dan terakhir ya Pak ya. Kita punya next episode yang kita akan diskusi tentang bagaimana kita membangun Bantaeng melalui Unpas. Karena kehadiran Unpas di sini benar-benar manfaat mencerdaskan kehidupan bangsa melalui generasi-generasi penerus kabupaten dan terkhusus untuk Kabupaten Bantaeng. Baik, pastikan seperti tadi saya bilang ini adalah episode perdana dengan Pak Ismul tapi bukan terakhir. Next kita buat episode diskusi yang lebih intens, lebih spesifik, lebih keren lagi karena Pak Ismul ternyata keren sekali. Banyak ide-idenya yang luar biasa dan saya harap Pak Ismul bergabung dengan Unpas untuk lebih membangun Unpas. Insya Allah, siap Bu Esti. Terima kasih banyak hadirannya di studio media centernya Unpas. Sekian pastikan ketemu lagi di episode berikutnya dengan saya maupun teman-teman dari media. Tetap nonton semua podcast-podcastnya Unpas baik di media sosial lainnya, Instagram, TikTok, Facebook ada ya, untuk menambah wawasannya tentang bagaimana Unpas dengan Bantaeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam.